Oke, halo guys, welcome to Unreal, Coding with Unreal. Jadi di video ini kita akan belajar cara membuat atau nge-setup level di dalam project atau di level project kalian. Nah, jadi nggak nunggu lama lagi, kita langsung aja. Kalau kalian baru buka level, baru buka project maksudnya, kalian harus bikin level. Kalian antara bisa pakai shortcut Control N atau dari file terus create new level. Sini nanti kalian diperlihatkan 4 pilihan, jadi nanti ada open world, empty open world, dan basic dan empty level. Jadi yang empty ini adalah varian empty dari yang basic dan open world. Dan apa sih perbedaan basic level dan open world? Jadi basic level itu biasanya kalian bisa temuin di game-game kecil-kecilan lah ya, yang mapnya nggak terlalu besar, dimana misalnya kayak di level game platformer atau game FPS yang punya map yang udah apa ya, langsung udah ada gitu, contohnya kayak di game tactical shooter, game Valorant. Mapnya lumayan size-nya lumayan kecil, dan dari segi desainnya itu lebih linear dan terstruktur, misalnya ada awal, tengah, dan akhir level kayak di game platformer. Dan untuk dari sisi optimisasinya itu, karena skalanya kecil, kalian nggak perlu pusing mikirin hal-hal kayak level streaming, yaitu teknik buat ngeload bagian dunia level. Nah, kalau di open world itu contohnya kayak yang namanya kayak contohnya itu kayak di game PUBG lah ya. Nah, di PUBG itu kan mapnya gede, nggak mungkin itu semua objek di world itu langsung ke load. Jadi kita di sini tuh menggunakan teknik level streaming. Nah, level streaming itu adalah teknik buat ngeload bagian dunia secara bertahap. Jadi semua objek di dalam world itu nggak sekaligus ke load. Misalnya saat pemain sedang berjalan, atau kayak saat pemain sedang kayak berjalan ke area baru, Unreal bakal ngeload area itu sambil nge-unload area yang sudah nggak dipakai. Terus LOD, teknik LOD atau level of detail nanti juga kepake, yang dimana nanti aset yang jauh ditampilin di versi low poly. Nanti juga ada teknik seperti cooling, dimana hanya objek yang kelihatan di kamera aja yang render gitu. Tapi untuk sekarang kita pakai yang empty level aja ya, biar nggak terlalu berat. Terus kita langsung aja save di sini. Bebas kalian mau namain apa. Terus kalau kita bisa dilihat di bagian kanan ini kan nanti ada outliner. Nah, di outliner ini masih belum ada apa-apa, dan di dalam displaynya juga masih nggak ada apa-apa, masih gelap. Jadi kita langsung aja bisa masukin cahaya atau kayak langit. Bisa pertama langit aja, kita masukin langit, yaitu namanya sky atmosphere di sini. Kalian bisa ambil dari drop down di sini, terus ke visual effects dan pilih sky atmosphere, kalian place. Nah, ini kan masih belum muncul apapun, itu karena kita masih butuh yang namanya lights, masih butuh cahaya. Nah, directional lights ini apa sih? Directional light ini fungsinya itu seperti matahari. Nah, di ibaratnya tadi kita masukin langit tanpa cahaya, jadinya nggak ada kelihatan apa-apa lah ya, nggak ada bentuk apapun. Nah, dengan adanya directional lights kita bisa melihat cahayanya warna biru. Dan untuk sky atmosphere dan directional light ini kita bisa setting juga mau warna apa di sini. Nah, dari warnanya kita bisa ubah gonta-ganti bagian detailsnya. Warna cahayanya juga kita bisa edit, kita ketik juga kalau mau warna kekuningan gitu, warna merah, warna biru, hijau, bebas terserah kalian. Terus apa yang kita butuh lagi,
kita butuh awan guys ya, awan. Ambil di visual effects, terus pilih pilih volumetric cloud. Nah sekarang udah ada awan di langit-langit kita. Terus kita bisa add apa lagi ya, kita butuh exponential height fog. Oke. Jadi exponential height fog ini fungsinya itu untuk memberi kedalaman visual di game kita. Jadi nanti kalau misalnya kita mau bikin game horor dan memberi suasana yang lebih hidup dan sesuai tema, misalnya game horor atau game fantasi. Kalau di game horor kita bisa bikin kabutnya lebih tebal dan memberi kesan mistis gitu. Dan di game fantasi kita bisa kasih kabut tipis, bisa bikin dunia terlihat lebih magical gitu guys. Oke. Dan ada satu lagi, kita harus add yang namanya di lights ya, di skylight. Oke. Nah skylight ini fungsinya apa sih? Kan kita udah ada cahaya juga, udah ada directional light. Kenapa butuh skylight? Skylight itu jadi gini, ibaratnya kalau kita di dunia nyata ya, kalau kita punya cahaya itu kan gak cuma datang dari matahari aja, tapi datang dari langit dan lingkungan sekitar. Nah jadi dengan adanya skylight itu nanti bisa kayak skylight ini kayak ngambil warna dari cahaya langit atau lingkungan, atau dari skybox yang di atas ini, kayak dari sky atmosphere ini, terus nyebarin cahaya itu ke seluruh dunia kita. Ini bikin objek-objek di game kita kelihatan lebih natural dengan adanya pantulan cahaya dari langit. Itu guys. Oke, sekarang untuk landscape kita sekarang akan membuat landscape. Yang pertama, kalian lihat di atas kiri ada yang namanya selection mode. Nah selection mode ini nanti kalau kita klik ada drop down menu, ada yang namanya landscape. Nah ini landscape mode. Nah di landscape mode ini kita nanti bakal dimunculin macam kotak ini. Nanti kita kalau misal create itu bakal mulai ngebuat landscape-nya. Oke, sebelum itu kita coba cek dulu di sini. Kan ada settingannya lah dulu sebelum kita ngebuat landscape-nya. Nanti di sini ada location, rotation sama scale-nya, ada section size-nya. Nah ada section sama ada sections per komponen. Di section size ini kalau misalnya kita increase, kita nge-set size-nya gitu, set size dari landscape-nya. Kita balik lagi ke 3x3. Untuk section per komponen nanti setiap kali kita misal ini ada dua opsi sih, ada 1x1, ada 2x2 nanti per section ini. Jadi satu kotak ini tuh adalah satu section. Jadi kalau misalnya kita jadi 2x2, kalau maksudku kalau 2x2 ini tuh nanti dia ngeset komponennya itu menjadi 2x2. Jadi satu section itu kan cuman satu komponen ini, satu yang kotak ini namanya komponen. Nah jadi nanti kalau misal kita set sectionnya itu jadi 2x2 per komponen, nanti dia ngebuat satu komponen ini jadi size-nya 2x2 section. Nah itu kita balik aja ke 1x1, terus ada number of component. Nah number of component
Untuk sarang kan kita 8x8, misal kalau kita increase ke 62x62 itu bakalan increase size-nya juga. Terus kalau kita misal fill root itu dia bakal ngeset max number of components untuk landscape-nya. Di max-nya itu 130. Jadi kalau kalian notice juga kalau overall resolution untuk landscape-nya juga increase karena tiap section ini, tiap komponen ini memiliki yang namanya kayak semacam grid gitu di sini. Dan setiap kali kita increase, itu juga bakal nge-increase size dari komponennya atau landscape-nya juga. Gitu. Terus misal kita coba create aja 10x10 atau 20x20 aja lah ya. 20x20 kita create. Nah, jadi kita nanti di bagian kiri ini landscape mode-nya itu kita berubah ke sculpting mode-nya. Nah, kalau kalian lihat kiri itu ada sculpting mode, Di sculpting mode itu ada fitur sculpt. Jadi nanti kalau misalnya kita left click landscape-nya itu bakal nge-sculpting landscape-nya gitu. Kita bisa membuat kayak semacam gunung untuk sebuah environment. Terus habis itu ada mode erase, itu untuk erase hapus bekas sculpting tadi. Terus ada smooth, ini untuk ngehalusin hasil sculptingnya. Jadi misal kalau kita bikinnya yang kayak lumayan berantakan gini, kita set pakai untuk smoothing, itu bakal ngehalusin gitu. Dan ada flatten. Jadi untuk flatten ini kalau kita mau gimana ya, kayak kalau mau ngesesuaiin datarannya itu biar sama rata gitu. Jadi misal kalau aku mulai smoothing left clicknya dari dataran ini, terus aku drag ke bekas sculptingku tadi itu bakal ngedatarin sesuai dengan ketinggian yang aku klik pertama. Di kalau aku misal klik sculpting yang di atas ini terus aku drag, itu bakal menyesuaikan landscape-nya itu kayak ngebuat semacam ketinggian yang sama dengan apa yang aku klik tadi pertama. Jadi kalau aku klik dari sini tadi, dari bawah dataran rendah ini itu tadi, itu akan nge-flatten biar dia flatnya itu sama, kayak ketinggiannya itu sama dengan apa yang aku klik pertama. Terus berikut ada ramp. Jadi kalau ramp ini fungsinya untuk membuat sebuah kayak ramp ya, yang membuat sebuah ramp gitu. Kita bisa adjust seperti apa, terus kita bisa ramp, dan ya lumayan simple. Kita kalau mau membuat ramp kita bisa reset, terus kita taruh di sini. Ini rampnya bisa dataran tinggi, bisa kayak dataran tinggi, bisa ke dataran rendah juga. Kalau misalnya kita set rampnya ke bawah sini, add ramp, membuat ramp yang menuju ke bawah gitu. Dan berikutnya ada erosion. Untuk erosion sendiri ini biasanya sih kalau kalian mau membuat kalian harus coding dulu sih. Kalau kalian mau membuat menghasilkan kayak
kayak erosi environment dengan erosi alami gitu di dalam landscape, di permukaan landscape. Kayak kalian mau buat tempat yang kayak yang membuat seperti kayak detail realistis gitu, seperti alur sungai atau bekas erosi. Dan next feature ada hydro. Untuk hydro ini biasanya digunakan untuk membuat tekstur permukaan yang basah atau berlumpur. Dan noise itu digunakan untuk membuat permukaan yang tidak rata atau yang bergelombang gitu, dan detail kecil seperti batu, kerikil atau gundukan tanah. Jadi kita bisa set sini juga. Dan ini juga bisa digunakan sebagai efek alami yang menghindari tampilan landscape yang terlalu kayak datar atau kayak monoton gitu lah. Terus ini untuk fiturnya sendiri masih belum available, nggak available untuk landscape layer system yang ini. Kita lanjut aja ke visibility. Ini juga nggak available karena cursornya merah. Ya kita mungkin langsung skip aja dari blueprint ke mirror. Ini custom painting yang dipakai untuk menggunakan blueprint ya, tapi karena kita masih belum ingin blueprint, kita langsung aja ke mirror. Nah, mirror ini sendiri digunakan untuk mirror landscape yang misalkan ini ada arrow komponen. Nah, ini tuh bakal nge-copy landscape atau bentuk hasil scoping yang di area ke highlight di belakang arrow komponen ke depannya. Jadi kalau misalnya kita apply, boom, itu akan nge-copy semua hasil scoping yang di belakang arrow komponen ini. Nah, kalau kita mau nge-copy ke bawah sini, itu tinggal kita set rotationnya itu kayak gini menggunakan operation. Kita apply lagi dan gitu. Nah, next fitur ada select. Untuk select kita bisa nge-select objek. Ini biasanya digunakan untuk bersama dengan fitur lain. Jadi kalau kita bisa select bagian region ini, terus kita connect feature yang itu namanya copy, itu kita bisa nge-copy hasil sculpting yang ini ke bagian landscape yang kayak kosongan seperti ini. Jadi kalau misal aku clear dulu, kita select bagian ini saja. Terus kita copy, kita fit semua to selected region. Nah, di situ kita copy data to Gizmo, kita fit to ke selected region, terus kita copy data to Gizmo, lalu kita drag ke bagian landscape yang kosongan. Di situ
kita bisa langsung scope aja. Oke, setelah di scope kita clear semua data dan done tuh guys. Oke, setelah kita masukin semua normal teksturnya ke sini dengan menambahkan landscape layer blend, kita connect ke normal material node-nya. Nanti kita tinggal ke map kita bentar. Ini terus kita klik ke landscape, terus kita set material. Kita cari materialnya dulu. Oke, material M landscape. Nah, ini stepnya udah masuk. Terus kita coba landscape mode, dari selection mode, terus kita pindah ke mode paint. Nah, di sini kan kita kayak ada di bagian kiri bawah ini ada target layers. Nah, di sini kita bisa add layer dari material yang tadi kita udah buat. Kita pakai yang weight blended layer. Kita save aja, ini nggak usah diganti namanya. Terus kita add juga yang tekstur-tekstur lainnya. Oke, jangan lupa save, tekan Ctrl Shift S. Terus kita coba untuk ngepaint menggunakan material-material yang kita udah buat. Ini kita coba pakai yang graph ground. Kita kecilin dulu brush size-nya. Nah, di situ kita udah bisa lihat perubahan di material landscape-nya. Ini strength-nya juga kita bisa naikin. Terus juga kita bisa pakai soil ground ini untuk ngepaint. Jadi fungsinya paint ini adalah dimana kalian bisa ngebuat semacam pathway untuk level kalian. Misal mau bikin pathway ke arah rumah gitu, salah satu contoh. Jadi ya kurang lebih itu aja untuk video ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk menonton dan see you in the next video.